Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim ya. Di bulan Ramadan ini tetap saya akan layani ya. Apalagi ini malam-malam 17 ya. Tapi karena sudah janji, siapa yang bertanya insya Allah akan saya berusaha menjawab. Ya, salah satu soal-soalnya ini adalah memang soal-soal Oxford Standard, yaitu salah satunya soal NTU dan NUS. Di sini Anda bisa baca jadi bahasa Inggrisnya di sini. Di sini ada dua baterai. Baterai ini di paralel, tapi plus ketemu minus ya. Biasanya plus ketemu minus terus seri kan ya. Dengan arus yang sudah ditentukan dan tidak diketahui, dan satu hal R yang R yang tidak diketahui. Yang ditanyakan adalah intinya itu adalah R gabungan dan V gabungan. Di sini mungkin agak asing, tapi ini sering untuk tes-tes di luar negeri ini sering ya. Karena memang yang di aplikasi banyak ya, yang kita hitung nanti di voltmeter itu ya kayak begini gitu ya. Suatu saat kita akan bicara yang ada ini. Nah, ini akan saya kerjakan dengan dua cara. Ya, untuk cara yang umum ya sudah saya tulis ya, kira-kira untuk cara yang umum itu sedikit panjang ya. Jadi ya, cara yang umum itu begini ya, sudah saya kerjakan panjang ya, panjang dan harus teliti. Oke, itu nanti akan saya jelasin. Nah, ini kita enggak, karena kita dibatasin waktu ya, maka kita boleh pakai cara alternatif ya. Cara alternatif ini saya ambil cara tengah ya, ini cara saya. Cara ini tidak bisa ditolak karena cara ini adalah berdasar hukum juga, cuman saya kemas lebih sederhana. Baik ya, di sini pertama kali ya, untuk cara saya di sini ya, untuk cara satu, untuk cara dua nanti saya jelasin ya. Untuk cara yang umum yaitu nanti saya jelasin, silahkan memilih. Pertama kali kalau misalnya ditanya V gabungan yang kayak ada di sini ya, yaitu V gabungan dan R gabungan di sini, Anda tidak bisa menggunakan cara mesh seperti SMA, nggak bisa ya, yaitu kita gabung jadi satu, kita jadikan satu loop. Berarti Bismillahirrahmanirrahim, ini 2, 3, di sini R yang tadi, nah di sini V gabungan yang mau kita hitung, kita cari, yang kita nanti hitung di cabang dengan voltmeter. Kemudian ada satu lagi kita lupa, yaitu yaitu karena gabungan adalah R ekuivalen, yaitu saya tulis R paralel aja ya. Kemudian di sini jangan lupa, di sini ada R. Nah, kemudian cara ini kita memakai cara arus tengah. Di situ kita tidak peduli arusnya kemana dulu pertama kali, yaitu untuk V gabungan ya, untuk V gabungan yang ada di sini. Nah, ini bisa kita gunakan juga untuk mencari V cabang ya, yaitu V gabungan. Kita ambil dari tengah ya, E per R. E karena tengah itu saya katakan 2, E per R 2. Yang pojok karena ini kita jadikan 1, E1 per R1. Di sini enggak ya, karena nggak mungkin kan E per R itu 0 dibagi R itu 0 tuh ya, nggak usah kita tulis, nggak apa-apa. Dan dikali R paralel. Oke, kita perhatikan baik-baik, kita mulai dari mana? Konsisten. Kalau kita mulai dari arus yang sudah ditentukan di sini ya, arus yang ditentukan dari sini ya, memang dia adalah arus tengah. Arus tengah itu dia maksudnya dia itu kita ambil dari sini boleh, dari sini boleh ya. Jadi yang ada di sini itu dia begini ya, yang tengah ya. Kemudian di sini ini kita katakan I2 boleh, ini kita katakan I ya, di sini kita katakan apa, dalam hal ini dikatakan I1 boleh. Ini arus tengah yang ada di sini. Nah, kebetulan di sini pas arus tengah ya. Pas arus tengah, maka itu akan memudahkan. Tapi ini nggak jadi masalah, kita nggak mencari I kok. Ini nggak ada hubungannya, ini nggak hubungan dengan I ya. Nah, kita menghubungkan E dan R ya. Nah, berarti kita lihat di sini karena dia searah, ada yang di sini ketemu minus ya, ketemu minus, maka dia adalah min 2, R nya adalah 5. E1 yang ada di sini, ingat ya, ini begini ya, selalu begini, dia begini, dia begini. Ini ketemu baterai dari sini, yang cabang yang paling pojok ini, paling lower ini, paling upper di sini, paling rendah di sini, itu positif, maka ya positif 10. R nya adalah yang seharus yaitu 10.
ya. Kemudian dikali R paralel. V gabungan itu sama dengan ini, langsung saya buat 4 per sekali 2 4 per 10, berarti dia di sini adalah 6 per 10 ya kan. Nah, R paralel itu mudah saja ya, 10 dikali 5 ditambah 10 kali 5 per 10 ditambah 5 ya. Atau kalau kita mau buat 1/5 tambah 1/10 1/RP kemudian kita balik, itu boleh, yaitu sama dengan berapa? Yaitu sama dengan di sini 10/3. Oke ya. Nah, di sini V gabungan kita udah dapat, yaitu 1 2 ini 10, yaitu 2 volt. Selesai ya, dalam hitungan detik. Oke, dan ini bisa kita gunakan dengan apapun, bisa kita gunakan asal dia 2 loop. Nah, kemudian sekarang yang ditanyakan adalah V gabungan. Bagaimana dengan R gabungan? Perhatikan baik-baik. R gabungan di sini itu adalah ini dan ini. Ini kan kita seri toh, kan kita tambah. Ya, berarti R gabungan adalah R paralel ditambah, kelihatan di sini ya, tambah R ekuivalen. Itu R paralel tadi sudah sama dengan 10/3, itu mudah ya. Ditambah R ekuivalen adalah R. Udah, begini saja, ini adalah jawabannya. Apakah mungkin Pak? Betul Pak ya. Kita akan pakai cara yang standar Oxford ya, standar NTU. Supaya cepat saya tunjukkan, sudah saya kerjakan ya. Ini menurut saya sih mudah-mudah aja, tapi butuh waktu dan ketelitian. Pertama kali ya, kita lihat yang ada di sini. I1 ya masuk sama dengan keluar. I1 sama dengan I2 ditambah I aja. Ya, atau bisa dibalik, I2 sama dengan I1 dikurangin I, persamaan 1. Ya, ini juga persamaan 1 boleh. Ya, persamaan 2 kita sesuai di Indonesia juga boleh, pakai cara yang kayak begini boleh ya. Kita ambil yang loop besar. Yang dari sini ke sini dan yang ini di sini. Kenapa? Supaya beririsan dengan R kan. Jadi bukan yang seperti mesh yang di sini dan di sini, bukan. Oke, kita sigma E, kita ambil yang dari sini. Biasakan ambil yang dari kebalikannya yang di sini. Misalnya kita ambil dari sini yang untuk loop besar, ini 10 ya. Di sini 10 I ya, I yang ada, dia lihat merah yang ada di sini yang ditentukan dia searah berarti positif. Ini ketemu I yang ada di sini, ini searah berarti positif RI ya. Kemudian dia ke sini ya. Ke sini, ini enggak ke sini ya. Ini kita ambil yang loop yang besar ya. Dia ketemu dan ketemu minus 10. Minus 10 saya ke sini kan ya, bersama 2 yang merah ini sama bersama 2 juga supaya rapi, selesai. Nah, sekarang supaya beririsan R dengan R supaya bisa kita eliminasi, maka kita setelah ngambil dari yang besar kita ambil dari yang kecil dong, biar beda ada R ya. Loop yang kecil kita perhatikan baik-baik, dari sini juga, ini dari sini. Kita perhatikan baik-baik, ini bertentangan, ini tidak berpengaruh dengan V sama sekali, tapi ini berpengaruh kepada V-nya itu jelas dari sini ke sini. Itu adalah kita perhatikan baik-baik ya, dari sini ke sini ya. Ini kita lihat ya, ini dari sini ke sini ya, ini kita ambil dari sini. Ini ya, ini min 5 E2. Ini min 5 E2. Kalau kita ambil dari sini ya, min 5 E2. Kenapa? Karena arusnya ke sini, ini ke sini. Jadi minus. Dan ketemu positif. Nah, berarti kita jadi positif 2 plus. Positif 2. Kemudian di sini RI nggak ada masalah. Ya, RI. Nah, karena kita nggak mau ada 3 variabel I1, I2, dan I, maka I2 ini kita ganti I1 min I2 persamaan 1. Oke? Maka ini perkalian yang biasa aja ya. Ini saya kalikan di sini. Oke ya, supaya rapi ya. Ini saya pindah min 5I1, 5I1 RI1 min 2. Kemudian di sini 5I1 min 5I min RI sama dengan 2. Oke ya, oke. Nah, kemudian perhatikan baik-baik ya. Dari persamaan 2 dan 5, ini saya buat persamaan 2, 5. Persamaan 2 tadi itu adalah yang ini. Ya, yang merahnya saya yang persamaan 2 juga. Maka kita bisa eliminasi. Yaitu 10I1 ya, RI 10 dan di sini ini saya kalikan 2. Jadi ini saya kalikan 2. Biar I1 itu hilang. Kenapa? Karena kita mencari yang umum untuk persamaan yang ada di sini yaitu I. Yang berhubungan dengan R itu kan I kan. I dengan R sini ya. Nah, maka ini saya kalikan 2 supaya apa nanti kalau saya kurangkan dia hilang. Ya, min 10i, kemudian ini dikalikan ini saya kalikan 2 min 10i. Ini jadi
10i ya, min 2i RI ber 4. Di sini kita kurangkan yang ada di sini 10i yang bersamaan 2 tadi plus RI sama dengan 10 kita kurangkan ya sama dengan ini. I satunya hilang ya, ini I saja ya. Ini I saja. Memang yang kita cari adalah I. Ini saja ya. Ini 2 dikurangi ini min 2 RI min RI ya. 4 dikurangi 10 min 6. Berarti ini min 10 min 3 ini I ya. Ini I tidak pakai apa-apa ya. Saya begini kan I. Berarti dia 10I plus 3 RI sama dengan 6 sekali minus. Nah, sekarang di sini permasalahannya kayak begini. Ingat ya bahwa penggabungan di sini itu intinya persamaannya itu adalah kita membuat satu loop saja. Ya, satu loop saja di sini saya buat di sini juga boleh plus minus 1 ya, gabungan yang ada di sini, dan di sini itu ada R ya, dan di sini itu ada R ekuivalen. Nah, itu maksudnya. Oke ya. Nah, berarti kan ini satu loop, berarti V gabungan yang belum kita hitung kalau R ekuivalen itu tadi sudah jelas. Dari sini kita udah tahu bahwa R gabungan itu sama dengan R ekuivalen ditambah R. Ya, tadi sudah ya, R ekuivalen ditambah R ya. R ekuivalen kita sudah tahu kan bahwa R ekuivalen tadi yang tadi itu kan kita paralel ya, tapi ini kita nggak dulu ya, kita lihat dari persamaan yang ada di sini. Kita nggak boleh memeralel untuk persamaan yang ada harus di sini ya. Jadi 10i sama dengan 6 ya, karena yang ditanya I ya, ini saya kumpulkan I sama dengan 10, saya perjelas di sini ditambah 3R ya sama dengan 6. Perhatikan baik-baik ya. Yang kita inginkan yang ada di sini ya, itu adalah I dikali R gabungan itu sama dengan V gabungan. Ya dong. Nah, kita udah tahu bahwa R gabungan yang ada di sini 10/3 itu kita sudah tahu bahwa 10/3 itu adalah paralel antara 5 dan 10. Ya kan? Kan ini R ekuivalen ya. Ini R paralel ini maksud saya ya, sama aja. Nah, di sini maka kita masukin ya I 10 tambah 3R plus 6. Loh, ini enggak mengatakan apa-apa karena kita R ini harus sendiri. Kita buat yang kayak begini. Nah, kita bagi 3. Ya. Kemudian ini jadi 3, ini kita bagi 3. Jadi I sama dengan R ekuivalen ditambah R. Berarti di sini I ya R gabungan di situ tadi sama dengan 3/10 ya, R ekuivalennya 3/10 itu 10/3. Jadi tulisan saya langsung di sini 10/3 ya, 10/3 ditambah R sama dengan V gabungan. Nah, ini jawabannya. Berarti V gabungan yang ada ya itu sudah jelas bahwa ini adalah V gabungan yaitu 2 ya, I-nya itu ada di sini. Ini 10/3 ditambah R. R artinya untuk persamaan untuk menggabungkan V efektif yang ada ya, V gabungan efektif yang ada, R itu bergantung pada I dan V itu adalah tetap ya, untuk kita hitung di voltmeter. Jadi efektif itu bukan hanya arus AC aja ya. Nah, kira-kira kayak begitu. Yang tadi itu udah waktunya sangat cepat ya, yang ini itu caranya kayak begini ya. Nah, silahkan dicoba ya, semoga bermanfaat ya. Suatu saat kalau Anda mau tanya asal dari mana akan saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.